Setelah Komi Season 1 yang full version, kini saatnya Komi Season 2 yang bakal dibuat full version juga. So, tunggu apa lagi? Kita mulai sekarang aja. Inilah dia Komi-san wa Komi-sho desu Season 2. Diawali dengan suasana pagi hari Komi untuk menyambut harinya pergi ke sekolah. Seperti biasa, di sekolah orang pertama yang ditemui Komi adalah Tadano. Mereka pun pergi ke kelas bersama dan ketika di koridor, Najimi mencegat mereka berdua sambil memberikan sebuah buku kecil. Buku kecil ini diberi nama buku catatan sahabat Komi. Najimi membuatnya untuk memudahkan Komi menuliskan nama-nama teman yang sudah dikenalnya agar Komi bisa tahu jumlah teman yang sudah dimilikinya. Komi sangat senang menerima buku itu. Dia pun meminta Tadano menjadi orang pertama yang menuliskan namanya di buku itu. Setelah Tadano, Komi pun mendatangi satu persatu temannya. Bagi Komi, itu sudah cukup banyak. Tapi ternyata, di mata Najimi, ini masih terlampau jauh dari banyak. Memang sih, karena Komi masih kurang 87 untuk genap jadi 100. Semangat, Komi! Scene pun berpindah kepada seseorang yang berjalan di koridor. Dan murid ini menarik perhatian banyak orang. Hal itu terjadi karena ternyata murid ini bermuka garang. Dia bernama Katai Makoto. Walaupun dia memiliki wajah yang sangat menakutkan, tidak disangka-sangka Katai ini adalah orang yang sama seperti Komi. Dia ternyata salah satu murid lama sebenarnya di sana, tapi karena Katai sangat gugup, dia ragu untuk masuk sekolah dan menunda-nundanya, sampai-sampai tidak terasa sudah masuk musim dingin. Seperti biasa, Tadano langsung memahami orang seperti apa Katai ini. Berbeda dengan murid lainnya yang ketakutan ketika melihat Katai. Katai ini sebenarnya ingin bisa berteman dengan semua orang. Dia pun mencoba mendekati bangku Komi karena terlihat banyak yang berkerumun di sana. Katai saat itu tidak tahu kalau semua murid sedang melindungi Komi. Tapi karena Katai sangat mengerikan di mata murid lain, sehingga mereka langsung menyingkir ketika Katai mendekat. Katai pun menoleh kepada Komi, dan di sanalah mereka berdua sama-sama bergemetar. Komi takut Katai, begitupun Katai takut dengan tatapan Komi. Di tengah ketegangan mereka berdua, untungnya Tadano mencoba membuka obrolan dengan menanyakan nama Katai dan mengajak Katai berkeliling sekolah. Karena ini kali pertamanya kan masuk sekolah. Ajakan Tadano ini sangat membuat Katai senang. Selain itu, Katai jadi mengagumi Komi juga. Loh, kok bisa gitu? Karena ternyata Katai mengira semua ini berkat tatapan Komi. Katai pun memberi gelar Komi sebagai guru komunikasi. Gambarinasai. Memasuki musim dingin, para murid akan menghadapi ujian akhir semester. Najimi yang sangat membenci ujian mengajak Tadano dan yang lainnya untuk kerja kelompok. Tapi anehnya Najimi kali ini ingin kerja kelompoknya di rumah Naka-Naka. Sesampai di rumah Naka-Naka, terlihat yang ikut adalah Tadano, Komi, dan Yamai. Sebenarnya Yamai ini tidak diundang, tapi karena rasa malunya yang kuat dan keinginan selalu di samping Komi yang kuat, Yamai rela berkunjung ke rumah Naka-Naka, walaupun mereka tidak akur. Mereka pun sampai di kamar. Najimi yang sejak awal tidak niat belajar langsung masuk ke dalam selimut dan tidur. Sedangkan yang lainnya tetap dengan tujuan utamanya yaitu belajar bersama. Awalnya kegiatan belajar bersama ini berjalan dengan normal, tapi Yamai memicu amarah Naka-Naka dengan mengejek kamarnya yang sangat wibu. Dari sanalah muncul pertikaian yang luar biasa dan ujung-ujungnya menuntut Komi menunjuk siapa teman terbaik Komi di antara mereka. Komi tentu saja langsung menuliskan kalau dia menyayangi keduanya. Karena jawaban Komi ini kurang puas, Yamai mengajak Naka-Naka bermain game saja. Di sanalah akan ditentukan siapa yang terbaik untuk Komi. Pada saat itu, Najimi yang sedang tertidur saja langsung terbangun ketika mendengar kata bermain game, dan mereka pun bermain bersama. Setelah menjalani pertandingan yang cukup lama, pada akhirnya yang memenangkan permainan malah Najimi. Di hari lainnya, Komi bersemangat pergi ke sekolah, tapi saat dia membukakan pintu, ternyata di luar sedang ada badai. Pihak sekolah pun menunda sementara kegiatan belajar mengajar. Komi senang tidak senang akan hal itu. Maka dari itu, karena bosan, Komi pun terdiam di depan jendela, melihat betapa kencangnya badai di luar sana. Saat Komi menggambar kucing di jendela, di waktu yang bersamaan muncul petir, dan hal itu membuat Komi ketakutan. Di tengah rasa takutnya, Tadano tiba-tiba menelpon Komi dan menanyakan keadaannya. Karena dari berita, Tadano mengetahui daerah Komi mengalami pemadaman listrik. Karena Komi sedang ketakutan, Komi pun meminta Tadano menemaninya lebih lama. Dengan senang hati, Tadano pun menghibur Komi dengan berbagai macam cerita. Di sudut sana, ibu Komi sangat terkejut melihat Komi yang bisa mengobrol di telepon. Singkat cerita, Tadano mendengar obrolan Chiarai.
dan gengnya yang sedang membayangkan jika berpacaran dengan beberapa murid perempuan di kelas. Berbagai macam cerita romansa mereka buat sendiri. Dari sekian banyak murid perempuan yang mereka hayalkan, sebenarnya ada satu murid perempuan yang sulit dibayangkan ceritanya, yaitu Komi. Mereka sangat frustasi akan hal itu, karena bagi mereka suatu hal yang tidak mungkin dekat dengan Komi. Di depan sana, Tadano sendiri malah membayangkan kebersamaannya dengan Komi. Dia dengan mudahnya membuat cerita romantis karena hanya dia yang sering bersama Komi. Semua khayalan itu tentu saja membuat Tadano jadi salah tingkah. Lalu di sini, Komi melihat berita tentang kafe kucing. Maka dari itu, di keesokan harinya, Komi mengajak Tadano untuk pergi ke sana. Tadano pada saat itu memutuskan menolaknya karena ingin mengajarkan Komi bermain dengan teman lainnya. Najimi saat itu tidak bisa karena dia memang alergi. Tadano pun merekomendasikan Onemine karena dia sangat aman jika ditinggal bersama Komi. Untungnya Onemine langsung mau ketika diajak Komi ke kafe kucing. Yang ikut ke sana tidak hanya Onemine, Kaede juga ikut. Di sana sangat banyak kucing yang lucu. Onemine dan Kaede sangat mudah didekati kucing, tapi entah kenapa Komi tidak didekati satu kucing pun. Onemine bahkan sudah membantu Komi beberapa kali, tapi tetap gagal. Mungkin kalian bingung kan, kenapa ini bisa terjadi? Kita intip obrolan para kucing. Jadi, ada satu kucing melaporkan kepada bos kucing di sana bernama Shokora bahwa ada manusia yang memiliki tatapan dan aura yang menyeramkan. Manusia yang dimaksud kucing ini adalah Komi. Mungkin itulah penyebab para kucing kabur. Shokora ini sangat membenci manusia karena manusia sering mengelus-elus kucing seenaknya, dan Shokora ini terkenal tidak pernah mau disentuh manusia. Tapi entah kenapa, melihat Komi yang terdiam dan tidak bermain dengan kucing lainnya, membuat Shokora malah ingin menghampiri Komi. Di saat itulah, akhirnya Komi bisa bermain dengan seekor kucing. Pelayan di sana pun ikut terkejut karena Shokora mau main dengan manusia. Melihat Komi yang sangat senang, Onemine pun mengabadikan kebahagiaan Komi itu. Onemine mengirimkan foto itu kepada Tadano, dan tidak disangka-sangka Tadano malah menyesal tidak ikut pergi ke kafe itu bersama Komi. Mungkin melihat betapa imutnya Komi ya. Di sekolah, saat jam pelajaran, guru menanyai muridnya satu persatu, dan itu cukup membuat Komi gugup. Untungnya, Tadano menenangkan Komi saat itu. Di depan sana, Naka-Naka memperhatikan Tadano, dan dari sana dia merasa sepertinya Tadano bisa membaca pikiran seseorang. Maka dari itu, di jam olahraga, Naka-Naka meminta Tadano mengajarkannya, karena dia ingin bisa memahami perasaan Komi. Tadano menyetujuinya dan akan mengajak Naka-Naka menebak pikiran Komi dari berbagai macam situasi. Tapi saat mereka akan memulai, tiba-tiba Yamai muncul, dan meminta untuk bergabung. Mau tidak mau, Tadano pun jadi punya dua murid. Mereka mengamati setiap kegiatan Komi dimanapun. Namun dari sekian banyak tebakan tidak ada satupun yang benar. Mereka malah jadi saling bertanding siapa yang paling memahami Komi, padahal tidak ada satupun yang paham. Saat Yamai dan Naka-Naka bertengkar, tidak disangka-sangka Komi muncul. Mereka bertiga mencari berbagai macam alasan. Tapi untungnya Komi pada saat itu langsung menuliskan kalau dia ingin bergabung karena Komi lihat mereka berkumpul dan mengobrol sangat seru. Tadano pun mengajak Komi dan yang lainnya untuk minum teh bersama sepulang sekolah, sebagai bayaran atas rasa kesepian Komi hari ini. Singkat cerita, di jam istirahat, Katai berusaha mengajak Tadano untuk makan siang bersama. Dengan tatapan sangar dan nada rendahnya, Katai memanggil Tadano. Tapi saat akan mengajak makan siang bersama, Katai jadi lupa harus berkata apa selanjutnya. Semua ini terjadi karena tatapan Komi yang sangat tajam. Saking gugupnya, Katai malah mengatakan, "Maju sini." Tentu saja, kalimat itu didengar seisi kelas sebagai kalimat tantangan kan? Karena sudah terlalu malu, Katai pun pergi begitu saja. Tadano pada saat itu menyadari kalau Katai ini sebenarnya ingin mengajak makan siang bersama, karena ada kotak makanan yang dibawa Katai. Tanpa menunggu lama, Tadano pun berlari mengejar Katai untuk mengajaknya makan siang bersama. Melihat keajaiban ini, Katai malah percaya kalau semua ini terjadi karena Komi yang meminta Tadano menemaninya. Katai jadi sangat mengagumi Komi sebagai master komunikasi. Mereka pun akhirnya makan di suatu tempat, dan di sana Komi bersembunyi untuk jaga-jaga jika Tadano terluka. Katai yang menemukan keberadaan Komi jadi salah tingkah. Dia merasa Komi sedang memperhatikan perkembangannya.
Maka dari itu Katai melakukan berbagai macam cara untuk bisa terlihat akrab dengan Tadano. Dan tidak disangka-sangka juga, percobaan Katai ini sangat aneh. Dari menyuapi Tadano sampai duduk di samping Tadano. Tadano yang sudah tidak nyaman dengan berbagai gerakan Katai ini, akhirnya mengatakan kepada Katai untuk bersikap apa adanya saja jika sedang dengannya dan jangan terlalu kaku. Kalimat itu sangat menyentuh Katai, dan di waktu yang bersamaan, Tadano pun pada akhirnya melihat keberadaan Komi. Tadano tentu saja mengajak Komi untuk bergabung dan akhirnya mereka pun makan bersama. Najimi tiba-tiba ikut juga. Bahkan dari kejadian hari ini, Komi jadi bisa menambahkan nama Katai di buku catatan sahabat Komi. Di musim dingin, penjual ubi panggang pasti selalu berkeliling, dan Komi sangat menyukai ubi panggang. Komi pun mencoba memberanikan diri untuk membeli ubi panggang seorang diri. Awalnya, Komi kesulitan membeli ubi panggang, karena Komi selalu terdiam ketika penjual ubi berhenti. Tapi untungnya, setelah beberapa kali mencoba, penjual ubi memahami Komi lebih dulu, dan akhirnya transaksi antara mereka pun berhasil. Setelah membeli ubi panggang, Komi tidak sengaja bertemu dengan Tadano. Saat itu entah kenapa, Tadano jadi ingin mengajak Komi bermain di liburan musim dingin nanti. Tapi, Tadano tidak percaya diri dan akhirnya mengurungkannya. Setelah mereka mengobrol sedikit, Tadano pun berpamitan pulang. Tapi sebelum Tadano pulang, Komi menarik Tadano dan memberikan sebuah ubi panggang. Entah kenapa, ubi panggang yang diberikan Komi ini memberikan keberanian kepada Tadano untuk akhirnya mengajak Komi bermain di liburan musim dingin. Dan tanpa berpikir lama, Komi langsung menerimanya. Tanggal 24 Desember, Komi sangat bosan karena tidak ada kegiatan apapun. Tapi tiba-tiba Komi mendapat telepon dari Najimi yang cepat, singkat, dan padat, yaitu mengajak Komi pesta Natal di rumah Komi. Dan Komi harus beli kado karena akan ada acara tukar kado. Menerima pesan yang sangat singkat itu, Komi panik karena dia harus pergi membeli kado sendirian hari ini. Tapi untungnya muncul Shousuke. Komi jadi punya ide untuk membawa adiknya berbelanja. Komi pun berkeliling dari satu toko ke toko lainnya, dari satu etalase ke etalase lainnya. Shousuke terlihat sangat ingin pulang, sehingga dia merekomendasikan shell saja kepada Komi. Komi tentu saja setuju, karena itu lebih baik dibanding pilihan Komi yang ditunjukkan kepada Shousuke sebelumnya. Komi pun meminta tolong kepada Shousuke untuk menemaninya membayar shell juga, karena Komi pasti akan terdiam ketika ditanya pelayan kasir. Sedangkan Shousuke ini ternyata anak yang tidak kesulitan berkomunikasi. Dia hanya akan berbicara jika perlu saja. Singkat cerita, teman-teman Komi pun sampai di depan rumah, dan mereka menyebutkan Selamat Natal dan Selamat Ulang Tahun. Karena besok ternyata hari ulang tahun Komi. Mereka lebih dulu memberi hadiah karena besok akan sibuk dengan keluarga masing-masing kan? Komi sangat kaget diberi kado boneka kucing hitam yang besar. Teman-teman yang lain sempat kecewa melihat respon Komi yang terlihat tidak menyukai kadonya. Tapi di mata Tadano berbeda. Tadano tahu Komi sebenarnya suka, tapi bingung harus seperti apa. Tadano pun menyarankan kepada Komi untuk mengirimkan ucapan terima kasih kepada teman-temannya nanti malam. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan betapa anehnya mereka membuat strategi untuk bisa berlomba-lomba duduk berdampingan dengan Komi. Apalagi Yamai, dia sangat mempersiapkan hal itu. Tapi, mau bagaimanapun juga, teman-teman yang lain membuat rencana, pada akhirnya Komi memutuskan duduk di samping Tadano. Dan hal itu tentu saja membuat Yamai sangat kesal. Untuk menghabiskan waktu, mereka semua bermain permainan raja-rajaan. Siapa yang mendapat stik berwarna merah boleh memerintah si nomor tertentu melakukan sesuatu. Permainan ini berjalan dengan lancar. Hampir dari mereka pernah merasakan menjadi raja. Bahkan ibu Komi saja ikut bergabung dengan mereka. Lalu scene pun berpindah ke waktu sebelum acara dimulai. Mungkin kalian penasaran, kenapa ini bisa terselenggarakan? Semua ini bisa terselenggarakan ternyata berkat Tadano. Saat itu, Tadano sedang bingung mencari tempat bermain bersama Komi nanti. Tapi tiba-tiba dia teringat dengan hari ulang tahun Komi yang jatuh di tanggal 25 Desember, yaitu besok. Tadano pun meminta bantuan Najimi. Dengan kekuatan Najimi si anak banyak teman, dia pun bisa mengumpulkan teman sekelas tanpa ada kesulitan. Sebenarnya, dalam sesi pemilihan kado semuanya memberikan ide mereka masing-masing. Tapi dari sekian banyak ide, mereka tumben setuju dengan kado pilihan Tadano yang katanya lebih imut dan besar, cocok untuk dipeluk. Maka dari itu kado Komi ini adalah pilihan Tadano. Aduh, lucu banget deh mereka. Oke, kembali ke scene masa kini.
Malam pun tiba dan semuanya berpamitan kepada Komi. Saat mereka berjalan pulang, mereka semua tiba-tiba menerima pesan ucapan terima kasih dari Komi. Di sana juga Komi mengatakan alasan kenapa dia diam saja, yaitu karena dia tidak bisa mengucapkan apapun dengan kejutan yang membuat bahagia hatinya. Semuanya sangat bahagia dan terharu diberi ucapan seperti ini dari Komi, karena berarti Komi menyukai hadiah dari mereka. Pagi-pagi buta, Komi mendapat tamu di depan rumahnya, yaitu Tadano dan Najimi. Melihat suasana lingkungan rumahnya yang kini penuh salju, Komi pun bergegas mengganti baju dan menemui mereka. Di sana Najimi menjelaskan kenapa dia bisa di sini pagi hari. Jadi, Najimi jam 3 subuh tadi tidak bisa tidur, dan di saat itulah dia melihat salju turun. Karena sangat bersemangat, Najimi mendatangi rumah Tadano jam 5 subuh loh, dan berakhirlah mereka di sini jam 6 pagi. Najimi ingin menikmati salju pertama ini dengan bermain di sana. Komi melihat Tadano membuat manusia salju dan saat itu juga Najimi memiliki ide membuat manusia salju versi raksasa. Setelah melalui rangkaian yang panjang, akhirnya manusia salju raksasanya berhasil dibuat. Komi sangat senang, dia bahkan memfotonya beberapa kali. Ibu Komi juga berkontribusi dengan memberi sup hangat kepada mereka bertiga, dan pagi hari itu berjalan dengan sangat indah. Semangat Najimi dengan salju belum berakhir. Dia mengajak Tadano, Agari, Yamai, dan Yadano untuk bertanding bermain lempar salju, dan lawannya itu anak-anak SD plus Komi. Entah kenapa, Najimi menyimpan Komi di tim SD. Pertandingan pun dimulai. Tim Najimi menyerang dengan sangat cepat. Begitupun tim SD, walaupun hanya Komi yang terdiam. Tidak berani melempar karena dia takut lemparannya menyakiti teman-temannya. Setelah melalui berbagai macam serangan, tim Najimi unggul karena semua anak SD sudah dikalahkan dan hanya tersisa Komi. Anak-anak SD ini sudah menyerah karena pasti akan kalah. Tapi anehnya, saat menoleh ke tim Najimi, ternyata tim Najimi hanya tersisa Yamai saja. Mungkinkah ini bukti kekuatan tersembunyi Komi? Eits, bukan. Karena ternyata ini perbuatan Yamai yang rela mengkhianati teman setimnya. Inilah bukti Yamai sangat mencintai Komi kali ya. Karena pada akhirnya Yamai merelakan dirinya diam diserang Komi, walaupun itu lemparan yang sangat-sangat lemah. Berkat pertandingan hari ini, Komi menambahkan daftar sahabatnya di buku catatan sahabat Komi, yaitu para anak SD. Dalam menyambut tahun baru, Komi dan keluarganya pergi berkunjung ke rumah nenek. Seperti biasa, ibu Komi dan bibinya yang heboh menghangatkan suasana. Sedangkan Komi harus memulai dari awal lagi untuk bisa dekat dengan Akira. Tapi karena mereka pernah akrab sebelumnya, Komi tidak perlu waktu yang lama untuk bisa akrab lagi dengan Akira. Setelah mereka merasa akrab, akhirnya Akira mengajak Komi bermain Hanafuda, sebuah permainan kartu khas Jepang. Komi sebenarnya tidak pernah main Hanafuda, tapi untungnya nenek datang dan akan menunjukkan kepada Komi bagaimana permainan Hanafuda itu. Nenek pun melawan Akira, dan kali ini ada sebuah taruhan dari nenek. Jika Akira menang, nenek akan memberikan tambahan uang angpaunya. Tapi jika kalah, angpau Akira akan berkurang. Akira pada saat itu percaya diri kalau dia akan menang karena Akira sudah sering bermain Hanafuda. Tapi sayang, di akhir pertandingan, Akira harus ditampar kenyataan kalau dia kalah telak. Setelah mengalahkan Akira, nenek menantang Komi untuk bermain. Dan kali ini, jika Komi menang, nenek akan mencabut hukuman untuk Akira. Mendengar hal itu, Akira tentu saja merengek kepada Komi untuk ikut. Mengerti atau tidak mengerti, Komi pun akhirnya mau melawan nenek. Selama pertandingan, Akira sudah menebak kalau Komi akan kalah karena banyak langkah yang Komi ambil salah menurut Akira. Tapi, walaupun terlihat banyak salahnya, tidak disangka-sangka di akhir permainan Komi memenangkan pertandingan itu dan hukuman Akira pun berhasil dicabut. Tahun baru pun tiba. Setelah memberi ucapan kepada nenek, nenek mengajak Komi dan Akira Hatsumode, yaitu mengunjungi sebuah kuil di awal tahun baru. Baik Komi dan Akira, mereka sangat cantik menggunakan kimono. Kecantikan Komi dan Akira terbukti ketika mereka sampai di kuil. Banyak mata memandang kagum ketika mereka datang.
Setelah memanjatkan doa, nenek pun mengajak mereka berdua mendatangi pendeta kuil. Sesampainya mereka di ruang pendeta kuil, mereka malah dikejutkan dengan kehebohan pendeta yang sedang panik karena salah satu gadis kuil sakit. Sedangkan kuil sedang kedatangan tamu yang banyak. Pendeta kuil butuh satu orang yang mau sambilan untuk menjadi gadis kuil. Tentu saja, nenek langsung menunjuk Komi. Komi tidak bisa menolak dan dia menerima saja. Komi pun diantarkan ke loket pembayaran yang ada di kuil. Dan betapa terkejutnya Komi ketika melihat kalau partnernya ini adalah teman sekolah Komi, yaitu Inaka Nakoko. Sebenarnya, tidak hanya Komi yang terkejut. Inaka juga sama-sama terkejut karena dia takut Komi akan mengumumkan ke sekolah kalau dia berasal dari kampung. Inaka berusaha menyembunyikan identitasnya, tapi saat dia melihat Komi yang gemetar ketika ada pengunjung yang akan membeli sesuatu, Inaka pun melupakan tentang identitasnya dan menenangkan Komi untuk bisa melayani para pengunjung. Berkat bantuan Inaka, Komi akhirnya bisa melayani pengunjung satu persatu. Sampai pada akhirnya, pekerjaan mereka pun selesai. Inaka sebenarnya masih khawatir dengan identitasnya. Tapi saat Komi memberikan selembar kertas, Inaka pun terdiam. Di sana tertulis ucapan terima kasih dari Komi dan ucapan tahun baru juga. Membaca itu, akhirnya Inaka merasa tenang karena dia tahu Komi bukan orang yang dia bayangkan sebelumnya. Masih suasana tahun baru, Tadano bangun sangat siang dan di sana dia dikejutkan oleh kehadiran Najimi di rumahnya. Najimi pun mengingatkan Tadano kalau mereka semalaman bermain game bersama. Mendengar hal itu, Tadano pun akhirnya ingat. Saat mereka sedang sarapan, Najimi tiba-tiba mengajak Tadano untuk Hatsumode, mumpung masih suasana tahun baru. Mereka tidak akan pergi berdua, Najimi tentu saja mengajak satu persatu teman sekelas mereka, diawali dengan Komi. Tapi sayang, Komi tidak mengangkat teleponnya. Najimi pun melanjutkan menelpon teman yang lainnya dan kebanyakan dari mereka bisa ikut. Tadano masih penasaran dengan Komi, maka dia meminta izin Najimi untuk menelpon ulang Komi. Tapi bukannya segera menelpon, Tadano malah terdiam malu. Saking lamanya, Najimi malah menerima telepon duluan yang ternyata dari Komi. Singkat cerita, mereka pun sampai di kuil. Dengan penuh semangat, mereka pergi ke atas sana. Komi juga hadir karena kebetulan dia sudah pulang dari liburan tahun baru di rumah nenek. Komi dan Tadano pun akhirnya bisa saling mengucapkan selamat tahun baru satu sama lain. Di hari lainnya, Katai berencana mengajak Tadano main ice skating karena ini adalah salah satu agenda mengakrabkan diri dengan Tadano. Katai memberanikan diri mengajak Tadano, walaupun perlu waktu yang panjang untuk menyampaikan pesan sederhana itu. Untungnya Tadano ini cepat paham, maka dia pun menyetujui ajakan Katai. Tadano pun meminta izin Katai untuk mengajak teman lainnya agar suasana semakin seru. Katai tentu saja menyetujuinya, karena dia ingin menambah teman juga kan? Hari yang dinanti pun tiba. Katai dikejutkan dengan kehadiran Komi di samping Tadano. Tadano pun menjelaskan kalau sebenarnya dia mengajak Najimi juga, tapi Najimi ada janji dengan teman lainnya. Maka dari itu hanya Komi yang diajak. Mereka pun pergi menuju tempat ice skating. Di sana Katai yakin bisa memikat Tadano dan Komi. Tapi saat Katai melangkah di atas es, dia menyadari kalau dia tidak bisa main ice skating sama sekali. Tadano pun menanyakan kepada Komi juga apakah dia bisa main ice skating, dan jawaban Komi sama seperti Katai. Mereka sama-sama tidak bisa main ice skating. Tadano mau tidak mau jadi harus mengajarkan mereka berdua. Perlahan-lahan Tadano menjelaskan bagaimana caranya, dimulai dari Komi. Saat itu Komi saking semangatnya tidak sadar berselancar dengan cepat. Untungnya Tadano segera mengajar Komi dan menenangkannya, sekaligus memberitahu cara berhenti. Setelah berhasil mengajari Komi, mereka pun kembali ke pinggir, dan secara tidak sadar, mereka saling bergandengan tangan. Baik Tadano dan Komi sama-sama jadi salah. Di seberang sana, Katai merasa Komi sedang memberi pesan kepada Katai. Jika ingin bisa cepat lancar bermain ice skating, dia harus bergandengan tangan dengan Tadano. Maka dari itu, ketika giliran dilatih Tadano, Katai malah menggenggam tangan Tadano dengan sangat erat. Lalu di sini, keluarga Tadano pergi untuk berendam, tapi hanya Tadano yang tidak ikut karena demam. Sebelum pergi, Hitomi mengejek kakaknya untuk bisa bertahan dan jangan sampai mati. Awalnya, kalimat itu biasa saja didengar Tadano, tapi semuanya berubah ketika keadaannya semakin parah. Panas semakin tinggi dan dia kehabisan minum. Sedangkan untuk bangun saja sangat sulit. Tadano jadi parno kalau dia akan mati karena sakitnya ini.
Tadano pun mencoba meminta tolong Najimi membelikan minuman dan makanan karena dia demam dan tidak bisa bangun. Tapi saat ditelepon, ternyata yang ditelepon bukan Najimi, tapi Komi. Tadano jadi panik. Tadano pun mengatakan kepada Komi kalau dia baik-baik saja. Dari kesalahannya itu, Tadano pun kembali menelpon Najimi dan meminta tolong lagi. Setelah menunggu beberapa lama, Tadano mendengar suara bel. Dengan perlahan-lahan, dia pun membuka pintu. Tapi saat dibuka, ternyata itu bukan Najimi, melainkan Komi. Tadano berusaha mengatakan kepada Komi kalau dia baik-baik saja, tapi Komi tetap ingin mengurus Tadano. Komi dengan cekatannya mengurus Tadano dari memberinya minuman jahe sampai membuatkan Tadano bubur. Setelah Tadano menghabiskan makanan, Tadano kembali beristirahat dan Komi mencuci piring. Komi pun kembali ke kamar dan mengecek keadaan Tadano. Di saat itu Komi entah kenapa sangat ingin menggenggam tangan Tadano. Dan saat dia menggenggam tangan Tadano, Komi dikejutkan dengan kehadiran Najimi. Komi tentu saja panik dan segera menjauh dari Tadano. Sejak kejadian itu, di malam harinya Komi jadi kepikiran, apakah Najimi melihat perbuatannya atau tidak. Komi tidak bisa memastikannya, maka dari itu dia pun memutuskan membuat surat kepada Najimi dan menjelaskan alasannya menggenggam tangan Tadano. Tapi setelah dibaca berulang kali, Komi mengurungkan niatannya, karena bisa jadi kan Najimi tidak lihat. Malah bisa jadi setelah baca surat ini, Najimi jadi tahu. Komi pun mencari cara lain bagaimana untuk menjelaskan kepada Najimi kalau dia tidak ada maksud apapun menggenggam tangan Tadano. Dari sekian banyak pesan yang diolah semalaman, Komi pun berhasil menuliskan surat untuk Najimi. Maka dari itu, di ruang loker, Komi akan menaruh suratnya di loker Najimi. Tapi baru saja akan menyimpannya, Najimi memergoki Komi. Dengan cepat, Najimi membawa surat itu. Najimi pun membuka surat itu dan di sana tertulis kalau Komi sangat suka mengecek denyut nadi. Sebuah isi surat yang membingungkan. Gerakan Najimi itu tentu saja membuat Komi terkejut. Tapi Komi lebih terkejut lagi ketika disapa oleh Tadano, yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Tadano pada saat itu sebenarnya sedang merasa bingung juga, apakah Komi datang saat dia demam, karena Tadano keadaannya tidak stabil, jadi tidak ingat. Tadano ingin mengucapkan terima kasih kepada Komi, tapi dia takut akan aneh jika ternyata itu hanya halusinasi. Untuk memastikannya, Tadano menanyakan kepada Komi apa yang dia lakukan setelah itu. Maksud Tadano setelah ditelepon. Tapi yang ditangkap Komi setelah mereka bergenggaman tangan. Saking paniknya, Komi berlari menjauh dari Tadano. Komi semakin bingung dengan keadaannya sendiri. Shin pun berpindah kepada teman sekelas Komi yang punya jiwa narsis yang luar biasa. Dia bernama Naruse Shishuto. Bisa dikatakan jiwa narsisnya sudah sangat akut dan yang paling sering mengomentari kelakuan Naruse ini adalah Kometani Chusaku. Naruse merasa sangat tampan dan orang yang layak selalu di sampingnya adalah Komi. Tapi Naruse belum pernah mengobrol dengan Komi, maka dari itu hari ini dia akan mencoba mengobrol dengan Komi. Tapi setiap Naruse mendekat kepada Komi, murid laki-laki lainnya selalu mengadangnya. Seharusnya Naruse sadar kalau banyak yang membencinya, tapi karena jiwa narsisnya yang tinggi, Naruse merasa tindakan teman-temannya ini karena mereka penggemar yang cemburu. Dimanapun dan kapanpun Naruse mendekati Komi, dia selalu gagal, sampai-sampai Naruse kelelahan. Naruse pun memutuskan pergi ke toilet untuk meningkatkan tenaganya lagi. Saat Naruse pergi, Komi melihat sapu tangan Naruse yang terjatuh. Maka dari itu, sepulangnya Naruse dari toilet, Komi mengembalikan sapu tangan. Naruse tentu saja terkejut karena bisa berdekatan seperti ini dengan Komi. Dari kejadian itu Naruse percaya kalau Komi sebenarnya menyukainya. Rasa percaya dirinya yang tinggi itu membuat Naruse memberanikan diri meminta nomor telepon Komi. Tapi dia hanya menyodorkan handphone saja tanpa mengucapkan apapun. Tentu saja, bagi Komi itu sesuatu tanda yang bingung dan dia pun pergi begitu saja. Karena malu, Naruse pun pada akhirnya malah jadi meminta nomor telepon kepada Tadano. Singkat cerita, wali kelas mengumumkan kalau sekolah akan mengadakan Dharma Wisata ke Kyoto. Para murid ditugaskan membuat kelompok sesuai jenis kelamin, jadi tidak bisa dicampur. Saat mendengar pengumuman itu, Komi entah kenapa terdiam dan dia izin pergi ke toilet. Pada saat itu Tadano menyadari ada yang aneh dengan Komi. Maka dari itu, sepulang sekolah, Tadano menanyakan kepada Komi apakah dia baik-baik saja. Komi pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Melihat jawaban Komi, Tadano pun mengatakan kepada Komi untuk menceritakan apapun yang dia rasakan kepada Tadano dan jangan sungkan.
Setelah mengatakan itu, mereka pun berpisah. Namun baru juga berpisah, tiba-tiba Tadano menerima telepon dari Komi. Di sana Komi mengatakan kalau dia berbohong kepada Tadano tentang perasaannya. Sebenarnya, Komi takut Dharma Wisata karena dulu Komi saat SMP mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan saat pembagian kelompok. Komi saat itu hanya tertunduk. Kelompok yang didapatkan juga hasil dari suit. Mereka menentukan kelompok mana yang akan menerima Komi. Dari kejadian itu, Komi merasa tidak nyaman. Di hari Dharma Wisata, Komi pada akhirnya tidak ikut. Komi sangat takut jika itu dialami lagi. Banyak murid di kelasnya yang lebih periang dan menyenangkan. Tadano pun mengingatkan Komi, kalau dia sekarang banyak teman, pasti hal yang dulu tidak menyenangkan tidak akan terjadi sekarang. Mendengar itu, Komi pun jadi tenang dan lega. Komi akan memberanikan diri untuk tetap ikut Dharma Wisata. Hari pembagian kelompok pun tiba. Komi dikejutkan dengan respon teman-temannya yang berlomba-lomba sekelompok dengan Komi. Pada saat itu, Komi merasa kalau dia kini banyak teman. Tapi wali kelas sudah menebak kalau akan ada keributan seperti ini. Maka dari itu, akan diadakan undian untuk pembuatan kelompok. Nasib kelompok Komi jadi penuh tanda tanya kan? Dan inilah kelompok Dharma Wisata Komi. Terdiri dari murid yang tidak mencolok. Mereka adalah Katou Mikui dan Sasaki Ayami. Apapun yang mereka lakukan selalu canggung. Tapi Katou dan Sasaki tetap bersikeras kalau mereka akan membuat kenangan Dharma Wisata yang menyenangkan untuk Komi. Sedangkan Tadano sekelompok dengan Katai dan Naruse. Sangat menyusahkan. Singkat cerita, mereka pun sampai di stasiun Kyoto. Perjalanan mereka dilanjutkan dengan menaiki bis, dan pemandu bis mereka hari ini adalah seorang wanita cantik bernama Tenjoin Ryuko. Ryuko ini adalah pemandu yang sangat energik. Dia ingin setiap kelompok yang dipandunya puas dengan pelayanannya. Tapi sayang, Ryuko harus menghadapi cobaan ketika para murid lebih sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing dibanding mendengarkan penjelasannya tentang tempat-tempat bersejarah. Sebenarnya, dari sekian banyak murid yang tidak memperhatikan penjelasannya, Komi dan Tadano selalu memperhatikan penjelasan Ryuko. Tapi saat itu, Ryuko tidak menyadari hal itu, dan lebih mempermasalahkan murid lain yang tidak memperhatikannya. Sampai pada akhirnya di perjalanan menuju hotel, Ryuko akhirnya disadarkan dengan kehadiran Komi dan Tadano yang memperhatikan semua penjelasan selama di jalan. Ryuko pun jadi percaya diri, karena setidaknya ada satu orang yang tertarik dan menghargai kehadirannya. Hal itu sudah sangat berarti untuknya. Di penginapan, Komi sekamar dengan Najimi, Yamai, Naka-Naka, dan beberapa murid perempuan lainnya. Sebenarnya kehadiran Najimi agak diragukan ya, dia kan jenis kelaminnya tidak jelas. Lalu tidak lama wali kelas memberitahu kalau kamar Komi jadwal untuk berendam. Yamai pada saat itu sangat bersemangat mandi bersama Komi. Dia berusaha untuk melihat tubuh Komi tanpa busana. Tapi untungnya semua itu terselamatkan dengan kehadiran Onemine dan Agari. Di sana mereka berdua sama-sama seperti Komi yang sebenarnya tidak nyaman jika membuka baju di tempat umum. Maka dari itu, Onemine memberi ide kepada Komi untuk selalu menggunakan handuk saja selama berendam. Misi Yamai pun gagal. Sedangkan di sini Tadano, Katai, dan Naruse baru memasuki kamar. Saat masuk ke dalam kamar, ternyata mereka bergabung dengan tim preman. Mereka terlihat sangat muram karena sekamar dengan Katai yang menurut mereka sangat menakutkan. Lalu mereka pun pergi berendam. Awalnya tim preman masih saja muram. Tapi saat melihat tubuh Katai yang penuh dengan otot ala-ala, wajah mereka berubah, penuh kekaguman yang luar biasa. Tidak hanya tim preman yang kagum dengan tubuh Katai, Naruse juga, dia bahkan mengajak Katai berfoto dengan menunjukkan otot mereka masing-masing. Di sudut sana, tim preman jadi ingin bergabung karena mereka sudah tidak muram lagi. Dan sejak itu, mereka pun kembali ke kamar, melanjutkan berfoto dengan pemandangan lampu kota. Di kamar Komi, Najimi mengajak mereka semua untuk perang bantal, dan siapa yang menang bisa menentukan tidur di mana. Yamai tentu saja bersemangat karena dia ingin tidur di samping Komi. Pertandingan pun dimulai. Awalnya Komi hanya diam saja, tapi saat wajahnya dilempar bantal Najimi, Komi pun terpancing untuk bergabung. Malam ini sangat menyenangkan bagi Komi, karena ini kali pertama baginya dan mau wisata dengan kenangan indah. Tapi sayang, semua kesenangan ini berakhir cepat ketika wali kelas mengecek kamar mereka. Untungnya Najimi segera mematikan lampu kamar sebelum wali kelas menyadari kalau mereka semua belum tidur.
Mau tidak mau, pertandingan berakhir tanpa ada pemenang. Hari ini, para murid diberi hari bebas untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan kelompok mereka masing-masing. Komi, Katou, dan Sasaki berusaha merilekskan perasaan mereka agar tidak canggung. Maka dari itu, Katou sudah mempersiapkan tempat mana saja yang akan mereka kunjungi. Sasaki dan Komi setuju-setuju saja karena sejak awal mereka memang tidak memiliki rencana apapun. Katou mengajak mereka berdua keluar dari Kyoto, yaitu pergi ke Utopia Street di Osaka. Mereka pun pergi ke sana dan menikmati berbagai macam permainan. Namun karena list kunjungan yang dibuat Katou sangat padat, mereka jadi harus pergi buru-buru ke tempat lainnya. Kebanyakan tempat yang dikunjungi hanya singgah beberapa jam saja. Tapi walaupun terburu-buru, bagi Komi ini sangat menyenangkan. Setelah mengunjungi beberapa tempat yang singkat, akhirnya mereka pun harus segera kembali ke Kyoto. Di dalam kereta, Katou mengeluh kepada Sasaki yang lambat menghabiskan takoyaki, padahal masih banyak tempat yang harus mereka kunjungi. Mendengar hal itu, Sasaki tentu saja tersinggung, karena baginya salah Katou juga yang terlalu membuat list yang padat, padahal ke Utopia saja sudah cukup. Di belakang sana, Komi yang merasakan ada ketegangan antara mereka segera menunjukkan foto yang sudah Komi ambil selama perjalanan mereka. Komi menuliskan kalau bukankah tadi semua menyenangkan. Melihat hal itu, baik Sasaki dan Katou akhirnya bisa sadar kalau perjalanan yang mereka lalui tadi sudah sangat menyenangkan. Akhirnya dari sanalah Sasaki dan Katou pun saling meminta maaf. Singkat cerita, mereka pun sampai di stasiun Kyoto. Di sana, Katou menceritakan kalau rencananya setelah ini sebenarnya akan mengunjungi Toei Kyoto Studio Park. Mendengar hal itu, Komi mengajak mereka untuk berlari saja. Tentunya, mereka setuju dengan ide Komi itu. Sesampainya di Studio Park, Komi disuruh menggunakan kostum gadis geisha dan penampilannya ini sangat cantik. Studio Park ini memiliki pertunjukan spesial yang melibatkan pengunjung dan kali ini Komi yang beruntung. Semua pengunjung termasuk Katou sangat terpukau dengan penampilan hari ini. Sedangkan di sudut lain, Sasaki yang baru kembali setelah dari toilet malah panik melihat Komi yang dikelilingi bandit. Sasaki pada saat itu tidak tahu kalau itu hanya pertunjukan. Maka dari itu, Sasaki memberanikan diri untuk menyelamatkan Komi. Dengan kemampuan tersembunyinya, Sasaki pun muncul menggunakan topeng dan membawa sebuah yoyo. Sasaki menunjukkan berbagai macam triknya. Tentu saja para aktor yang ada di sekeliling Komi kebingungan, dan pada akhirnya mereka pergi. Setelah pertunjukan selesai, Sasaki pun pergi dan kembali dalam penampilan biasanya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sasaki berusaha menyembunyikan kemampuannya ini, tapi mau bagaimanapun juga, Katou dan Komi sudah sadar lebih dulu kalau tadi yang muncul adalah Sasaki. Karena Katou ini sangat penasaran, di penginapan Katou kembali memancing Sasaki untuk mengaku. Bahkan Katou menceritakan juga keahliannya yang suka bermain shogi. Biasanya kan identik dengan lelaki. Tapi bagaimanapun trik Katou memancing Sasaki, ternyata itu tidak mempan. Melihat keteguhan Sasaki dalam menutupi kemampuannya, Katou pun mengatakan kalau kita harus percaya diri dengan apa yang kita kuasai. Di sana, Komi ikut menyadarkan Sasaki juga kalau Komi sangat berterima kasih kepada Sasaki yang sudah menyelamatkannya tadi, walaupun hanya sebuah pertunjukan. Melihat tulisan Komi, Sasaki tersentuh, sekaligus malu karena ternyata kejadian tadi hanya sebuah pertunjukan. Sasaki pun izin pergi ke toilet. Di sana dia hanya meratapi rasa malunya. Tapi di waktu yang bersamaan Sasaki teringat kalimat Katou dan tidak lama dari itu Sasaki pun muncul dengan topeng dan yoyonya sebagai tanda kalau dia mengakui semua prasangka Katou. Malam pun tiba. Biasanya, para murid SMA pasti akan memanfaatkan ini sebagai sesi curhat cinta. Di sesi inilah terungkap siapa lelaki yang sedang mereka sukai. Di sini, Sasaki sedang tidak menyukai siapapun. Tapi Katou, dia mengatakan hal mengejutkan, yaitu saat ini Katou sedang tertarik kepada Katai. Memang, Katai menyeramkan, tapi tatapan tajam Katailah yang membuat Katou tertarik. Lalu kini, giliran Komi.
Katau dan Sasaki sebenarnya sudah tahu kalau Komi pasti menyukai Tadano karena mereka sering bersama. Tapi sayangnya Komi ini ternyata masih bingung dengan perasaannya karena Komi tidak tahu rasanya suka itu seperti apa. Saat itu Komi tidak memberitahu Sasaki dan Katau siapa yang dia suka. Tapi Komi hanya memberikan inisialnya saja, dan inisial itu adalah H. Apakah itu Hito-Hito? Itu kan nama lengkapnya Tadano. Entahlah. Singkat cerita, para murid SMA Itan pun kembali pulang. Di tengah perjalanan, Sasaki dan Katau terpaku melihat Komi yang tertidur. Tapi di waktu yang bersamaan, mereka memiliki ide untuk mendekatkan Komi dan Tadano. Mereka berdua pun membuat cerita palsu kepada Tadano dengan mengatakan kalau Komi sedang didekati preman. Tentu saja Tadano pun pergi ke bangku Komi. Di saat yang bersamaan, Sasaki membuat Katau duduk di samping Katai juga. Gerakan comblang Sasaki sangat pintar ya. Kembali ke Tadano. Tadano pada saat itu kebingungan karena tidak terjadi apa-apa kepada Komi. Saat Tadano akan kembali ke bangkunya, Sasaki menunjukkan tatapan tajam. Melihat bangkunya diisi Katau, Tadano pun pada akhirnya duduk di samping Komi. Saat Tadano duduk, Tadano dikejutkan dengan kepala Komi yang bersandar di bahunya, dan beberapa menit kemudian, Komi pun terbangun. Baik Komi dan Tadano sebenarnya saling tersipu malu, tapi mereka berusaha menutupi hal itu. Tadano pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kemana saja Komi pergi saat hari bebas. Komi pun menunjukkan hasil foto jepretannya, dan di sanalah Tadano tahu kalau Dharma wisata Komi kali ini berkesan dengan sangat indah. Setelah acara Dharma Wisata, Komi mengalami kegugupan yang luar biasa lagi karena dia ingin menyapa Katau dan Sasaki. Sebenarnya, Katau dan Sasaki pun sedang mengalami kebingungan untuk kembali menyapa Komi. Di sana, Komi melihat teman-temannya bisa kembali saling menyapa dengan kelompok Dharma Wisata mereka masing-masing. Tadano melihat kegugupan Komi, maka dari itu dia pun memberi sedikit dorongan kepada Komi untuk mau berani mendekati Katau. Bantuan Tadano ini bekerja, karena Katau langsung sadar dengan kehadiran Komi, dan mereka pun saling menyapa satu sama lain. Sasaki yang ada di sudut sana pun jadi ikut bergabung. Besok, hari Valentine. Onemine mengajak Komi untuk membuat coklat di rumahnya, karena biasanya Onemine membuat coklat bersama keluarganya. Entah kenapa kali ini ingin bersama teman. Komi tentu saja menyetujuinya. Kaede yang mendengar di seberang sana juga jadi ingin ikut. Dan akhirnya mereka pun sepulang sekolah langsung pergi ke rumah Onemine. Di rumah yang sederhana ini, Onemine ternyata memiliki adik yang sangat banyak. Mereka bernama Onemine Nana, Onemine Kazuya, dan Onemine Nono. Pantas saja Onemine punya sifat kekakak-kakaan, karena ternyata adiknya banyak juga. Mereka pun pergi ke dapur untuk membuat kue coklatnya, dimulai dari melelehkan coklat sampai membuat meringue. Adik-adik Onemine ikut serta dalam proses pembuatan ini, tapi karena terlalu barbar, Komi terlihat sangat khawatir. Maka dari itu, Onemine pun meminta Komi untuk membantu adik-adiknya. Di sana Komi memperlihatkan kelihayannya, dan itu sangat memukau adik-adik Onemine. Nah, dari sinilah akhirnya Komi bisa akrab dengan adik Onemine. Rangkaian pun selesai dan kue akan dipanggang. Sambil menunggu kue matang, Komi dan Kaede bermain dengan adik-adik Onemine. Di sana Kazuya dan Nana menanyakan kenapa Komi tidak berbicara. Tentu saja Komi hanya terdiam. Mereka pun meminta Komi untuk mengatakan "A", dan ternyata Komi dengan perlahan-lahan mau mengatakannya. Setelah mendengar suara Komi, Kazuya pun mengajak Komi melihat kue yang sedang mengembang. Sambil melihat kue, Kazuya pun mengatakan kepada Komi untuk sering berbicaralah karena suara Komi sangat indah. Mendengar hal itu, Komi tentu saja terkejut dan dia pun menjawab dengan perlahan-lahan kalau dia akan berusaha. Singkat cerita, kue coklat pun jadi. Mereka semua mencoba kue itu dan hasilnya ternyata sangat enak. Tapi karena jumlah orang di rumah banyak, secara tidak sadar kue pun pada akhirnya habis, tidak tersisa untuk diberikan besok di hari Valentine. Hari Valentine pun tiba. Komi awalnya akan berniat menyimpan coklat buatannya semalam untuk Tadano di loker sepatunya. Tapi karena banyak murid yang mulai berdatangan, Komi jadi mengurungkan niatnya. Di hari itu Komi akhirnya memutuskan memberi coklat Valentine ke teman-teman lainnya dulu.
Di belakang sana, Tadano sebenarnya sejak datang ke sekolah sudah mengharapkan ada coklat untuknya. Teman-teman yang lainnya kebanyakan sudah diberi coklat oleh Komi, sedangkan Tadano tidak sama sekali. Bahkan Tadano saja kalah oleh Katai yang menerima kue dari Komi sekaligus dari Katou yang akhirnya mencoba mendekati Katai. Tadano malah mendapat coklat pertemanan dari Katai sepulang sekolah. Hal itu tetap saja tidak bisa dihitung, karena tidak bisa mengobati rasa kecewa Tadano yang tidak menerima coklat dari teman perempuan manapun. Tadano pun dihibur adiknya untuk tetap bersyukur mendapat coklat walaupun itu dari laki-laki. Saat makan malam, Hitomi melihat bayangan mencurigakan di jendela dapur. Hitomi pun menebak pasti itu seseorang yang ingin menemui Tadano. Maka dari itu Hitomi membuat ide dengan meminta Tadano membelikan es krim. Dan ini wajib, jangan ditolak. Mau tidak mau Tadano pun pergi. Saat Tadano membuka pintu, ternyata ada Komi di depannya. Tadano pun mengajak Komi untuk pergi ke taman. Di sana mereka awalnya hanya terdiam, tapi saat Tadano menanyakan tujuan Komi ke sini, Komi pun memberikan selembar kertas untuk Tadano yang dititipkan Najimi. Tadano pada saat itu sempat GR akan diberikan coklat oleh Komi. Tapi setelah Komi menyerahkan kertas, Komi pergi begitu saja. Tadano pun kembali ke atas sambil menyembuhkan dirinya sendiri kalau dia harus tenang ketika tidak diberi coklat, karena kan biasanya juga seperti itu. Sedangkan di sisi lain, Komi yang perlahan-lahan pulang, mulai merasakan rasa bersalah kepada Tadano, sehingga dia pun memberanikan diri kembali ke taman dan memanggil Tadano yang sedang naik tangga. Mereka pun akhirnya kembali bertemu di bawah. Komi tanpa basa-basi langsung memberikan coklat kepada Tadano. Menerima coklat dari Komi membuat Tadano jadi menceritakan kegundahannya hari ini yang tidak diberi coklat oleh siapapun, sedangkan teman-teman yang lain mendapatkannya. Tapi bagi Tadano, coklat dari Komi saja sudah memberikan kebahagiaan beribu kali. Mendengar hal itu, Komi sangat tersipu malu. Dengan perlahan-lahan Komi pun mengatakan kalau coklat yang diberikan kepada Tadano adalah buatannya yang paling bagus. Setelah mengatakan itu, Komi pun berlari dengan sangat cepat karena dia sudah sangat malu. Komi-san! Lalu di sini, perkenalkan Onigashima Akako, salah satu anggota geng Yamai. Akako ini anak yang sangat periang dan selalu tersenyum. Tapi masih ada hal tersembunyi loh di dalam dirinya, yaitu Akako bisa berubah menjadi iblis jika ada sesuatu yang membuatnya kesal, seperti lampu merah saat dia terburu-buru atau kabel earphone yang kusut. Amarah Akako ini bahkan tidak berani ditanggulangi oleh Yamai. Bagi Yamai, jika amarah Akako sedang muncak, lebih baik menjauh untuk keselamatan kita. Tapi masih ada obatnya sih untuk amarahnya, yaitu makanan. Maka dari itu Yamai dan Himeko selalu tenang ketika masuk jam makan siang. Namun sepertinya jam makan siang ini tetap membuat Akako emosi, karena jus jeruknya mengenai seragam. Saat Akako akan membersihkan noda, tiba-tiba muncul Komi yang menyelamatkan earphone Akako yang akan terjatuh. Akako hanya terdiam, apalagi ketika Komi membenarkan simpul earphone Akako. Di sanalah emosi Akako akhirnya benar-benar reda. Akako sangat terharu, dia pun mengajak Komi untuk pergi ke betting center bersama, tempat kesukaannya. Lalu di sini, perkenalkan lagi, dia bernama Satou Amami, salah satu teman sekelas Komi juga yang terkenal sangat baik, terlalu baik. Amami bahkan selalu membereskan kelas lebih dulu sebelum murid lainnya masuk. Selain itu, Amami ini selalu mau disuruh apapun oleh teman-temannya. Eiko dan Maeda yang merupakan teman dekat Amami sudah sangat jengkel dengan kebaikan Amami yang keterlaluan ini. Menurut mereka, Amami jadi sering dimanfaatkan. Sejak perbincangan itu, Amami jadi mempertimbangkan kebiasaannya ini. Lalu saat dia kembali ke kelas, Amami melihat Tadano yang kesulitan membawa berkas yang akan dibawa ke ruang guru. Otomatis, Amami menawarkan bantuan kepada Tadano. Sebenarnya Tadano sudah menolak, tapi Amami memaksa kalau dia bisa melakukannya. Amami pun berjalan menuju ruang guru, tapi baru juga beberapa langkah, Komi pun membawa sebagian kertas yang dibawa Amami. Begitu juga Tadano. Jadi kertas itu pada akhirnya dibagi 3 untuk dibawa ke ruang guru. Komi pun memberi pesan kepada Amami, jika butuh bantuan tinggal bilang saja. Tidak disangka-sangka, pesan itu menyadarkan Amami kalau dia memang selama ini tidak pernah meminta bantuan siapapun.
Maka dari itu, Amami pun memberanikan diri meminta bantuan Komi untuk menemaninya membereskan kelas di pagi hari. Komi tentu saja mau membantu Amami. Bahkan tidak hanya Komi, Tadano dan Najimi pun ikut bergabung. Berkat kejadian hari itu, Amami pun memperkenalkan Eiko dan Maeda. Kini, catatan sahabat Komi semakin bertambah. White Day akan tiba. Jadi, White Day adalah balasan dari Hari Valentine. Kini giliran Tadano yang bingung harus memberikan apa kepada Komi sebagai balasan coklat Valentine. Tadano pun mencari informasi di internet tentang White Day dan di sana tertulis berbagai macam arti sebuah hadiahnya. Jika memberi kue artinya teman, marshmallow artinya aku membencimu, dan permen artinya aku suka padamu. Pada umumnya, hadiahnya sih bebas apa saja. Tadano pun memaksakan diri untuk meminta bantuan Hitomi. Di sana Hitomi mendengarkan penjelasan Tadano dan setelah itu dia menyimpulkan kalau hadiah yang diberikan harus barang yang berguna. Maka dari itu, Hitomi pun mengajak Tadano ke swalayan. Bahkan Hitomi sudah punya list barang yang tren saat ini. Tadano sangat bersyukur bisa dibantu oleh adiknya. Karena White Day jatuh di hari Sabtu, maka Senin jadi hari penggantinya. Komi mendapat berbagai macam balasan atas coklat yang diberikan kepada teman-temannya di hari Valentine. Selain itu, Katou juga dapat balasan juga loh dari Katai, cie. Sedangkan di sini, terlihat Tadano yang malah menciut untuk memberikan hadiah kepada Komi, sehingga dia pun menundanya sampai besok. Mau tidak mau, Tadano jadi harus datang ke rumah Komi hari ini. Dengan kegugupan yang luar biasa, Tadano memberanikan diri menekan bel, dan saat menunggu beberapa lama, yang keluar rumah malah ibu Komi. Ibu Komi memberitahu kalau Komi saat ini sedang keluar sebentar. Tapi karena ibu Komi ini senang dengan kedatangan Tadano, ibu Komi memaksa Tadano untuk menunggu Komi di kamarnya. Selama menunggu Komi, Tadano sempat didatangi ayah Komi juga loh. Dan di sana ada kekakuan antara mereka. Tapi untungnya Komi datang dan langsung menyuruh ayahnya keluar. Komi sangat panik. Tadano pun memberikan waktu kepada Komi untuk tenang. Setelah terlihat tenang, Tadano memberikan hadiah dari balasan coklat Komi. Komi langsung membukanya dan ternyata hadiah yang diberikan Tadano adalah hand cream. Komi tentu saja sangat menyukainya. Selain hand cream, ada satu hadiah lagi, yaitu permen. Komi pada saat itu sangat terkejut mendapat permen dari Tadano. Karena suasana sudah sangat kikuk, Tadano pun izin pulang pada saat itu juga. Singkat cerita, seluruh murid sedang membereskan kelas. Tapi bukannya bersih-bersih, Najimi malah mengajak bermain jatuhkan penghapus. Awalnya hanya Tadano, Komi, Najimi, dan Yadano yang bermain permainan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, satu persatu jadi ingin bermain juga. Bahkan jadi ada turnamennya loh. Hari itu terlihat sangat menyenangkan. Tawa dan kebahagiaan berkumpul jadi satu. Permainan ini benar-benar menyatukan mereka. Tapi di tengah kebahagiaan, Tadano melihat Komi yang tiba-tiba murung. Tapi saat ditanya oleh Tadano tentang keadaannya, Komi menjawab kalau dia baik-baik saja. Jam pulang sekolah pun tiba. Satu persatu dari mereka berpamitan pulang. Hanya tersisa Komi dan Tadano saja. Sambil melihat hujan, Komi mencurahkan isi hatinya kepada Tadano bahwa dia sekarang sebenarnya sedang merasakan kesedihan. Karena beberapa hari lagi, upacara penutupan tahun ajaran. Berarti, minggu depan mereka akan masuk ke kelas baru. Berengah itu Tadano pun jadi teringat 1 tahun yang lalu. Awal mula kedekatannya dengan Komi dan bagaimana proses Komi bisa mendapatkan teman. Sebenarnya, kebanyakannya sih berkat Najimi yang selalu memperkenalkan Komi menemui orang baru, walaupun dengan cara yang mengejutkan. Mereka berdua pun jadi mengenang bagaimana Komi berkenalan dengan satu persatu teman sekelasnya. Banyak cerita unik di balik itu semua. Selain itu, banyak kegiatan acara sekolah dan liburan yang sudah mereka lakukan bersama dengan teman-teman. Semuanya sangat berkesan. Saat mereka membahas kenangan itu, tiba-tiba Najimi datang mengajak Tadano pulang bersama karena Najimi tidak membawa payung. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun pulang bersama. Lalu di sini, tahun ajaran pun tiba. Komi mencari di mana kelas barunya. Dan setelah menemukan, Komi pergi ke ruang loker.
Di sana Komi kembali bertemu dengan Tadano. Mereka tentu saja saling menyapa. Selain itu, Komi mengatakan kepada Tadano bahwa 1 tahun ini juga mohon bantuannya lagi. Oke, selesai deh. Anime apa lagi yang harus di-upload? Kalian bisa komen aja di bawah ya. Makasih buat kalian yang udah setia menemani Mima dari zaman Komi season 1 sampai sekarang. Tapi walaupun begitu, sebenarnya video Mima itu yang pertama bukan Komi-san, melainkan Grave of the Fireflies. Tapi karena view-nya nggak sehebat Komi, jadi memang kurang populer tuh. Buat kalian yang belum pernah nonton video pertama dari Mima, kalian boleh loh mampir di video lama Mima. Siapa tahu kalian penasaran sama video pertama. Ya mungkin suara Mima agak berbeda dan agak kaku. Wah, perjalanan yang cukup panjang ya. Oke deh, sampai jumpa lagi di next video. Karena minggu depan Mima akan bahas anime baru yang belum pernah Mima bahas. Jadi kalau kalian punya ide, komen juga ya di bawah anime baru apa nih yang harus Mima bahas. Oke deh, jamatane, arigato gozaimasu.